Oke, baik adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat. Kaitannya kita akan bahas teori asam basa dan pH larutan. Di sini untuk materi pokok bahasan ketiga ini, kalian bisa melihat bahwa ada 5 isian ya, yaitu yang kita pelajari ada teori asam basa, derajat keasaman, yaitu pH. Kemudian kita akan belajar cara menghitung pH, kaitannya pH larutan asam, pH larutan basa, dan buffer, atau larutan penyangga. Nah, kemarin saat kalian belajar terkait konsep larutan, kalian menemukan ada senyawa-senyawa atau larutan-larutan di mana yang dinamakan larutan asam, basa, dan garam. Nah, di situ kita mengenal ada 3 teori, adik-adik. Yang pertama, konsep Arrhenius, konsep Bronsted-Lowry, dan Lewis. Pada dasarnya, ketiga teori ini juga saling terkait. Nah, untuk yang pertama, di Arrhenius, definisi dari senyawa asam itu adalah senyawa yang dalam larutannya dapat menghasilkan ion H+. Sedangkan basa, senyawa yang dalam larutannya dapat menghasilkan ion OH-. Ion H+ dinamakan ion hidrogen, sedangkan ion OH- dinamakan hidroksida. Karena ada senyawa hidrogen, hidrogennya, dan senyawa, unsur oksigennya. Jadi hidroksida namanya. Nah, contoh senyawa asam yang paling sederhana dan sudah sering kalian gunakan mungkin ya, besok kalau kalian praktikumnya tidak online, itu di geologi saya yakin akan banyak menggunakan senyawa HCl. Ada yang tahu nama senyawa tersebut? Namanya adalah asam klorida. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ini kan hidrogen, Bu. Kenapa dinamakan asam? Ya, karena ada ion H+ di depannya, itu kan termasuk golongan senyawa asam, makanya namanya adalah asam. Gitu. Aslinya penamaan nama senyawa HCl ini bisa dinamakan hidrogen klorida, tapi tidak lazim ya. Lebih digunakan adalah asam klorida atau klorik asid seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita ionisasikan dalam suatu larutan, itu akan membentuk ion H+ dan Cl-. Di sini terbentuk 2 ion dan dia termasuk senyawa elektrolit kuat ya. Ingat ya, karena HCl dia termasuk senyawa elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat masih ingat Van Hoff-nya bernilai berapa? Bisa lebih dari 1 ya. Derajat ionisasinya 1, alfanya jadi adalah 1, sedangkan nilai I-nya bisa lebih dari 1. Nah, sedangkan untuk basa, ini contoh yang paling sederhana adalah NaOH. Langsung tahu ya, karena konsep Arrhenius adalah ada asam, H+, dan basa adalah ada OH. Nah, ini nama senyawanya adalah natrium, karena Na, natrium hidroksida. Nah, kalau diuraikan, diionisasikan, reaksinya membentuk ion Na+ plus OH-. Seperti itu. Jadi di sini ini ada teorinya, konsep Arrhenius, asam. Asam itu sendiri kalau saat terurai itu ada 3 jenis asam. Di sini kalian bisa membaca ya, di slide saya, ada asam monoprotik, itu artinya jika hanya menghasilkan ionnya adalah 1 H+. Tapi kalau hasilnya adalah saat terionisasi membentuk 2 H+, maka dinamakan asam diprotik. Kemudian kalau terbentuk 3, maka akan dinamakan asam. Itu yang bedakan. Kemudian, nah di sini ya contoh senyawa yang asamnya adalah mono itu adalah HCl. Contoh yang diprodik itu contohnya adalah H2SO4 atau asam sulfat. Karena di sini ketahuan ada 2 H+. Kemudian contoh yang 3 H+ itu misalnya adalah H3PO4 atau asam fosfat.
Iya, ini kalian harus tahu nama senyawanya ya. Jadi, asam sulfat, asam fosfat. Ini penting. Nah, kalau basa, sesuai namanya tidak terlalu susah ya. Kalau asam mungkin kalian, aduh ini apa ya, tergantung dari apa namanya anionnya itu apa. Biasanya memang anionnya bentuknya kalau nggak yang tunggal seperti ini Cl, klorida mudah ya. Tapi kalau saat SO4 itu apa, PO4 itu apa, itu kalian harus belajar lagi di kimia dasar. Saya sudah menerangkan ada. Nah, untuk yang basa misalnya adalah ini NaOH namanya natrium hidroksida, kemudian NH3. Nah, NH3 itu adalah bentuknya adalah gas, tapi kalau misalnya dalam bentuk larutan dinamanya adalah NH4OH. Ini namanya adalah senyawa basa amonium hidroksida. Nah, kalau amonium hidroksida dia termasuk senyawa basa lemah ya, atau senyawa elektrolit lemah. Itu saya minta kalian punya list ya, mana sih senyawa-senyawa yang termasuk asam dan basa. Kemudian, jadi konsep untuk Arrhenius mudah ya. Intinya kalau ada H+, dia masuk asam, kalau OH- dia masuk basa. Kemudian, Bronsted-Lowry. Nah, pengertian asam menurut Bronsted-Lowry itu adalah asam adalah pemberi donor H+, sedangkan basa adalah penerima atau aseptor dari H+ atau aseptor proton di sini. Nah, untuk memudahkannya, nanti kita selain mengenal ada asam basa dalam Bronsted-Lowry, kita nanti akan mengenal juga pasangannya atau asam basa konjugasinya seperti itu. Nah, di sini jadi reaksinya misalnya di sini ya yang saya ambil yang contoh yang di tulisannya aja. Misalnya adalah HCl saat dilarutkan dalam air, HCl itu fase aslinya HCl dia aslinya adalah gas, tapi makanya kan nggak ada kan HCl pasti kepekatannya adalah dalam larutannya 37% itu yang paling besar ya. Tidak ada HCl 100%. Kalau HCl 100% jadi dia fasenya adalah gas aslinya seperti itu. HCl plus H2O terbentuknya dalam air ionnya adalah H3O plus Cl minus. Kenapa Bu kok bisa seperti ini? Ya kalian perhatikan bahwa nanti yang akan terbentuk adalah ion Cl-nya, kemudian maka H-nya ini akan ikut ke dalam H2O-nya, masuk ke dalam H2O-nya, sehingga terbentuk ionnya adalah H3O+. Nah, di sini kita bisa menentukan siapa sih yang sebagai asam. Asam diingat adalah donor dari H+. Yang mendonorkan H+ ini kan HCl kan di sebelah kanan kan hasilnya adalah jadi kehilangan ya, jadi kehilangan hanya. Otomatis kan berarti hanya didonorkan atau diberikan ke yang satunya. Maka HCl di sini bertindak sebagai donor dari H+, sehingga dinamakan asam. Sedangkan H2O yang semula di sini adalah H2O, ketambahan lagi menjadi H plusnya menjadi H3 kan di sini. Jadi dia menerima donor menerima H+ dari HCl sehingga dinamakan senyawanya adalah basa. Nah, pasangannya kalau misalnya di reaktan atau di sebelah kiri dia termasuk asam, maka pasangannya adalah dengan basa konjugasinya. Sebaliknya yang basa asam konjugasi pasangannya dengan asam konjugasinya. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami atau bingung? Kita coba lagi ya untuk yang contoh di sini. HCOOH. HCOOH itu apa? Nanti kita lihat asam format kalau nggak salah ya. Nanti dicek. HCOOH ditambah 2O terbentuknya adalah H3O+, maaf H3O+ ditambah HCOO-. Di sini HCOOH kehilangan H+-nya atau didonorkan, otomatis HCOOH sebagai asam. Kalau di sini sudah asam, maka di sini adalah basa. Kalau di sini asam, maka HCOO yang diproduk itu dinamakan basa konjugasi. Sedangkan H3O+ dinamakan asam konjugasinya. Jadi asam konjugasi itu seperti pasangan dari senyawa basanya. Kalau basa konjugasi nanti itu pasangan dari senyawa asamnya. Seperti itu maksudnya.
Bisa dipahami ya dari konsep Bronsted-Lowry ini. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang agak susah, tapi jarang digunakan, dan ya kalau misalnya ingin memperdalam lagi ya. Jadi asam, konsep Lewis, itu adalah spesies yang dapat menerima pasangan elektron. Jadi bedakan, kalau asam tadi yang di Bronsted-Lowry adalah memberikan, kaitannya memberikan H+, tapi kalau asam di Lewis, dia memberikan pasangan elektron. Masih ingat elektron ya? Ini saya simbolkan seperti ini. Sedangkan basa, spesies yang dapat memberikan pasangan elektron bebasnya atau PEB, biasanya memiliki pasangan elektron bebas. Contoh di bawah ini dapat diperhatikan bahwa NH3 memiliki satu PEB sehingga disebut basa Lewis, sedangkan BF3 tidak memiliki PEB sehingga disebut asam Lewis. Gampangannya ini ya, contoh asam adalah menerima pasangan elektron bebas, basa adalah memberi PEB. Oke, kita lihat misalnya reaksi antara NH3. NH3 adalah senyawa amoniak tadi ya. BF3 adalah barium trifluorida ya. Terbentuk NH3 BF3. Nah, di sini jangan lupakan ini ya, ikatan kimia seperti ini yang di kimia dasar kemarin. Jadi NH3. N itu kan dia di golongan 5A sehingga elektron valensinya adalah 5. Nah, dia berikatan dengan 3HH. H adalah kaidahnya adalah kaidah duplet, sehingga hanya terdiri dari satu elektron ya. Berarti setiap N ini berikatan dengan setiap satu elektron di nitrogen berikatan dengan satu elektron di HH ini. Nah, sehingga karena N itu golongannya adalah 5A, sehingga memiliki 5 elektron valensi, sehingga masih ada satu pasangan elektron bebas, yaitu ini. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa NH3, karena dia masih memiliki pasangan elektron bebas, dia masih punya satu PEB di sini, maka dia disimbolkan sebagai basa Lewis. Itu artinya. Sedangkan BF3 kita perhatikan B, jangan dilupakan ya dari kita melihatnya dari apa sih Bu? Dari SPU atau sistem periodik unsur. Di situ kan ada golongan 1A sampai 8A, dari situ kan kalian bisa menentukan berapa sih elektron valensi dari setiap unsur. Nah, untuk barium karena dia di golongan 3A, jadi pas dia tidak memiliki elektron valensi. Setiap apa namanya? Setiap dari si F ini berikatan dengan satu elektron di B, sedangkan B itu sendiri dia memang hanya punya tadi ya, apa namanya tadi, 3 elektron valensi saja, sehingga di sini dia tidak memiliki PEB, 0 PEB. Kalau tidak memiliki PEB, maka nanti cenderungnya adalah asam, karena dia dapat menerima pasangan elektron. Itu kesimpulannya. Bisa dipahami ya? Saya nggak ngasih contoh lagi. Nah, ini tolong kalian coba di latihan masing-masing. Saya kasih contoh satu aja ya. Misalnya mau yang mana? Yang ini mungkin ya, H2O, CO3 ini ya. Tentukan asam basa konjugasi dari reaksi berikut. Kita bisa menuliskan seperti ini ya, Dek. H2O ditambah CO3 2-, membentuknya adalah OH- plus HCO3-. Di sini kalian perhatikan, semula-mula ini adalah H2O. H2O itu kan terdiri dari H+ plus OH-. Nah, ternyata di sebelah kanan jadinya hanya OH-, berarti dia kehilangan H+ atau dia mendonorkan H+-nya. Otomatis H2O ini sebagai asam. Kalau ini asam, otomatis CO3 2- sebagai basa. Nah, kemudian pasangan asam adalah
basa konjugasi. Sedangkan pasangan basa adalah asam konjugasi. Selesai pengerjaan untuk soal yang A. Gitu cara untuk menganalisis dari soal nomor 1. Kalian bisa coba ya, nanti kita bahas di grup aja. Nomor 2, 3, dan 1, 2, 3. Nah, saya ambil contoh ya, untuk yang tentukan asam Lewis dan basa Lewis dari reaksi berikut ini. CaO dan SO2. Kita ingat CaO. Ca itu adalah 2+ ya adik-adik. Berarti dia hanya ada 2 elektron. Ya, ikut kepakai semua di sini. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ikut semua. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwa tidak ada pasangan elektron bebas. Di CaO dia 0 PeB. Bagaimana dengan yang di SO2? Kok saya gambarnya gini ya. SO2 bisa kalian perhatikan. S itu adalah golongan 6. Jadi sama kayak oksigen ya. Nah, ini bisa kalian perhatikan bahwa ternyata di sini S itu masih memiliki maaf salah ya. S ini masih memiliki satu pasangan elektron bebas. Nah, jadi ingat tadi yang kalau yang 0, maka dia masuknya adalah asam Lewis. Kalau yang CaO berarti itu artinya adalah senyawa asam Lewis. Kalau yang SO2 dia termasuknya adalah basa Lewis gitu. Karena bisa kalian perhatikan CaO dan SO2 itu kan tidak ada ini ya ion hidrogen ataupun ion hidroksidanya. Itu kesimpulannya. Kira-kira bisa ya mengerjain nomor 2, 3 sama 2, 3 yang untuk soal yang basa Lewis. Kita lanjutkan pH. pH di sini derajat keasaman itu adalah besarnya konsentrasi ion H+ dalam larutan. Disebut derajat keasaman. Untuk menyatakan derajat keasaman suatu larutan dipakai pengertian pH. pH rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Ini bacanya gitu ya. Mana tuh? pH adalah min log konsentrasi dari H+-nya. Untuk air murni 25 derajat Celcius, konsentrasi H+ dengan OH-nya, asam basanya, itu adalah 10⁻⁻⁷ mol per liter. Sehingga pH-nya min log 10⁻⁷ sama dengan 7. Jadi makanya kalian tahu ya, kenapa sih asal mula pH normal atau pH netral, pH netral, itu kita dapatkan angka 7 karena kita ambil dari data penelitian bahwa untuk air murni itu konsentrasi H+ dan OH-nya itu adalah sama sebanyak 10⁻⁷ mol per liter ya. Ini satuan apa ini? Satuan molaritas atau 10⁻⁷ M. M besar ya. Nah, dari pengertian ini kita bisa menentukan juga kalau pH-nya 7, maka karena nilai pH H+ sama dengan konsentrasi OH-nya, maka pH sama dengan pOH, yaitu 7. Sehingga larutan dikatakan bersifat netral. Jika nilai pH kurang dari 7, maka larutan bersifat asam. Kenapa bisa muncul ini? Karena kan kalian tahu ya, min ya, karena ini min. Kalau misalnya lognya di sini atau konsentrasi H+-nya semakin besar, misalnya adalah hingga 10 pangkat min 1 misalnya 0,1 gitu kan. Nah, di sini kan otomatis nilai pH-nya kan semakin kecil. Nah, semakin kecil
H plusnya kan semakin besar ya, H plus besar berarti dia cenderung bersifat asam gitu. Sebaliknya jika pH lebih dari 7 maka larutan bersifat basa. Nah, konsentrasi maksimum untuk pH maksimum untuk suatu larutan itu adalah penjumlahan antara pH ditambah pOH. Ini untuk kondisi netral nilainya adalah 14. Gitu totalnya. Bisa dipahamin ya kesimpulannya? Nah, ini adik-adik kalian bisa memperhatikan, mungkin tulisannya tidak terlalu baik, tapi kalian bisa melihat, ini contoh ya, pH 0 itu adalah pH pada saat konsentrasi H+-nya adalah 1. Ini pembacaannya seperti itu. pH 1 itu adalah konsentrasinya pada saat 0,1. pH 2 pada saat konsentrasi H+-nya adalah 0,01 dan seterusnya, seperti itu. Dan kalian bisa melihat kalau pada kondisi normal pH-nya adalah 7, kemudian di sini ada senyawa di sebelah kiri, itu adalah senyawa yang sifatnya asam, kemudian senyawa sifatnya basa atau alkalin, kemudian beberapa contoh senyawa yang masuk dalam kategori pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Di sini ada yang perlu kalian perhatikan, ada beberapa efek yang ditimbulkan ya. Misalnya kalau untuk ring 1 sampai 2 dia termasuk asam dari baterai ya tulisannya di sini. Kemudian 2 hingga 3 ada dari soda dan coke gitu ya. Kemudian ada yang dari soft drink, kaitannya 3 ke 4. Jadi senyawanya termasuk asam ya ternyata ya. Sport drink, dan seterusnya. Nah, ternyata kalian juga bisa melihat di sini ada juga dampak negatif dari sisi kesehatan kalau berada pada kondisi yang terlalu asam ataupun terlalu basa. Misalnya di sini ada keterangan saat pH-nya 3,5, life ends, artinya kehidupan berakhir gitu ya untuk manusia. Jadi manusia itu juga tidak bisa hidup dalam kondisi yang terlalu asam, tidak bisa hidup dalam kondisi yang terlalu basah seperti itu. Tapi berbeda dengan mikroorganisme ya adik-adik, makanya mungkin ada beberapa mikroorganisme yang tahan pada pH yang sangat ekstrim, baik yang ekstrim ke basa ataupun ekstrim ke asam. Nah, kalau kemudian nanti kita bisa diskusikan ya, pembagian nilai pH dalam kehidupan sehari-hari ini seperti ini. Netral itu ada di makanan, misalnya roti, susu, keju. Alkali itu ternyata banyak kita dapatkan di buah-buahan adik-adik. Sedangkan asam itu kaitannya pada lemak ya, karena lemak itu kan terdiri dari ada asam lemaknya atau trigliseridnya, maka cenderung ke asam ya. Nah, asam, susu kedelai, salmon itu termasuk kelompok senyawa asam, sedangkan alkali, ini contohnya adalah senyawa buah-buahan. Ternyata bisa kalian perhatikan ada apel, pisang, bayam, wortel, dan seterusnya. Kita masuk ke materi yang ketiga. Di sini, untuk pH, tadi kan kalian sudah tahu ya, pH, konsep pH asam, pH basa. Tadi kita udah belajar itu ya, apa pengertian pH asam. pH asam itu jika nilai pH kurang dari 7. Dan sejarahnya kenapa muncul angka 7 juga sudah tahu. Nah, untuk pH larutan asam, untuk menyatakan pH larutan asam, maka yang paling awal harus ditentukan dibedakan antara senyawa asam kuat dan asam lemah. Bagaimana sih cara membedainya? Bagi asam kuat atau alfanya ya, ini kurangnya. Derajat ionisasinya sama dengan 1. Nilai pH larutannya dapat dihitung langsung dari konsentrasi asamnya dengan melihat valensinya. Kayak faktor Van Hoff-nya. Misalnya HCl ya. HCl bisa kalian perhatikan. HCl dia terurai membentuk H+ dan Cl- atau terbentuk dari asamnya atau A-nya, maaf ini alfanya. Oh enggak, ini ionisasinya 1. Sehingga H+-nya HCl adalah langsung 0,01. Karena dia hanya terbentuk satu asam
mono ya, saat dia termasuk senyawa asam monoprotik tadi ya. Nah, tadi di mana? Ya, asam monoprotik. Oke. Sedangkan contoh yang kedua, misalnya kita punya 2 liter larutan 0,1 mol asam sulfat. Nah, ini yang hati-hati adalah di sini. H2SO4, dia termasuk menghasilkan 2H+. Maka perhitungannya untuk H+-nya itu harus dikalikan dengan berapa B-nya yang terbentuk dulu. Jadi ini rumusnya adalah H+, asam. Asam ini maksudnya valensi asam ya. Valensi asam dikalikan M-nya. Gitu. Ini rumusnya. Di mana A adalah jumlah valensi asam. Valensi asam tahu ya, maksudnya kalau diuraikan dia membentuk berapa H sih gitu. Setelah tahu 2 kali, nah ini kita ingat-ingat M adalah molaritas. M itu rumusnya adalah mol per volume. Mol per volume, ini mol dalam mol ya, N. Nah, N simbolnya di sini dalam liter ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa volumenya adalah 2 liter, larutannya dalam 0,1 mol, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Maka diperoleh konsentrasi H2SO4-nya, konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁻1, sehingga pH-nya adalah 1. Ini pH-nya 2. Jadi bisa kalian perhatikan nilainya, padahal si nggak jadi. Nah, ini ya, 1 ya. Jadi lebih asam si H2SO4. Kemudian, untuk yang pH asam lemah. Karena kita tadi mengenal senyawa-senyawa asam kuat, kita juga perlu mengenal senyawa-senyawa asam lemah. Contoh asam lemah itu apa sih? Nah, tolong dilihat di senyawa elektrolit yang kaitannya elektrolit lemah. Atau kalian juga bisa melis senyawa asam lemah itu apa aja. Kita ambil yang gampang adalah CH3COOH. Atau nama kimianya adalah asam asetat. Asam cuka ya, kalau kalian tahu. Kalau cuka, tapi yang kita makan, cuka yang kita makan konsentrasinya lebih kecil lagi ya dibandingkan asam asetat ya. Nah, di sini nilai derajat ionisasinya adalah antara 0 hingga 1. Maka besarnya konsentrasi ion H+ tidak dapat dinyatakan secara langsung. Seperti halnya asam kuat, tapi H+-nya harus dicari dengan rumus akar dari Ca dikali Ka. Ca adalah konsentrasi asam lemahnya atau Ma ya istilahnya, konsentrasi molaritasnya dikali Ka. Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah. Jadi jangan khawatir, duh Bu, kapan saya tahu dia itu asam lemah, kapan saya tahu dia asam kuat. Saat di soal diketahui ada nilai Ka, berarti bisa dipastikan dia adalah asam lemah. Nanti yang di pH basa pun juga berlaku seperti itu. Kita ambil ya, contohnya misalnya kita punya hitung pH dari 0,025 mol CH3COOH dalam 250 ml larutannya. Jika diketahui Ka-nya adalah 10⁻⁵. Kita cari dulu Ca-nya. Ca itu maksudnya adalah molaritasnya ya, molaritas dari asamnya. 0,025 mol dibagi, karena 250 kita jadikan liter, otomatis gini aja sih sebenarnya, 250 kali 1000 ya, karena kan maaf, kok 1000, benar ya, benar apa salah saya? Salah, 1 liter per 1000 ml, ini 200 ml, agar bisa dicoret. Ketemunya adalah 0,1 M atau 0,1 mol per liter. Di sini angkanya kalian bisa mencoba sendiri. Nah, setelah ini kita cari
akarnya atau konsentrasi H plusnya adalah akar dari Ca kali Ka. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5 ketemunya 10 pangkat min 6 diakar berarti dibagi 2 ya. Ingat jangan sampai kalian nggak tahu ngakar kayak gini, 10 pangkat min 3 sehingga pH-nya adalah 3. Gitu adik-adik untuk perhitungan yang pH asam lemah. Sementara untuk yang basa akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.